Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kami dari Puskesmas Perempuan. Selamat datang kembali di podcast Puskesmas Perempuan Cantik 143. Halo healthy peoples. Hari ini kita kedatangan tamu dari tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Pak Sukarno, selamat pagi Pak Karno. Ya. Temanya adalah berkaitan dengan pelaksanaan PIN polio. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas kenapa PIN polio ini harus dilaksanakan, padahal sudah lama ini. Baik, terima kasih Pak Kapus. Satu kehormatan pada hari ini kita lakukan podcast ya. Ini suatu awal yang bagus untuk memberikan informasi tentunya yang tepat ke masyarakat. Jadi kenapa diadakan polio? Yaitu berkaitan dengan awalnya ada kejadian polio tentunya Pak, yang baru-baru ini yang kita dengar sama-sama ya di Aceh seperti itu. Karena polio ini adalah satu penyakit yang berbahaya tentunya, di mana jalur masuknya itu melalui mulut ya, melalui mulut, dan jalur keluarnya itu melalui kotoran manusia tadi itu. Jadi virusnya ternyata yang selama ini itu dia berkembang, diamnya bertahannya itu di lingkungan juga Pak, selain di kotoran tadi itu. Jadi dia bisa bertahan lama di lingkungan sekitar kita. Nah itu makanya perlunya untuk mengantisipasi penularan itu dilakukan pekan imunisasi nasional secara serentak polio tadi, di mana kita sama-sama ketahui bahwa penyakit polio ini sebenarnya penyakit yang lumayan ini Pak, berdampak. Pertama kejadiannya pada anak-anak gitu. Yang diserang pertama yang bagian otot ya, otot. Biasanya gejala klasiknya itu di kaki. Kalau kita pernah lihat itu kaki kecil sebelah tuh. Dan yang parahnya kalau dia menyerang otot pernapasan. Nah itu yang ininya parahnya. Jadi bisa saja pernapasan yang terkena itu ya terganggu, otomatis akan menyebabkan kematian tentunya apabila tidak ada napas tadi itu. Hanya perlu dilakukan pencegahan itu dengan teknik imunisasi pekan imunisasi nasional tadi. Nah, kaitannya dengan kegiatan ini untuk memastikan kelancaran kegiatan pekan imunisasi yang serentak yang diadakan ini, kami diturunkan ke lapangan untuk melakukan pemantauan yang bertujuan agar pelaksanaan ini PIN ini berjalan lancar ya. Nanti yang akan kami lihat dari Dinas Kesehatan itu berapa petugas yang hadir ke pelayanan pospinnya, berapa vaksin yang dibawa, logistiknya itu seperti apa, adakah yang pecah mungkin vaksinnya, berapa yang digunakan. Dan yang tidak kalah penting tentunya Pak, sasarannya berapa, di situ sasarannya yang harus target yang ingin kita capai ya. Nah, tentunya juga keterlibatan lintas sektoral di situ Pak. Itu yang akan kami lihat sebagai bentuk bahwa karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama, tentunya kita tidak bisa sendiri-sendiri Pak. Ya, jadi di situ itu harus ada kerjasama antara lintas sektoral, entah itu ya dari Babinsa seperti tadi yang kita lihat itu hadirnya dari desa yang sebagai penggerak massa tentunya, terutama pada wilayah Puskesmas Perempuan ini. Saya lihat dia sasarannya itu Pak di BTN itu
Saya rasa itu yang perlunya penggerak-penggerak tadi itu, kader dan lain sebagainya. Di awal kami sebenarnya sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan kecamatan, begitu, lalu juga dengan desa, termasuk dengan kepala dusun atau kepala lingkungan. Ya. Namun ini juga ternyata tidak cukup efektif begitu. Mungkin ada kiat-kiat atau masukan, usul saran dari tim Pak Karno, begitu, sehingga ini bisa kami pergunakan nanti untuk bisa melakukan layanan yang lebih baik untuk menjangkau daerah BTN. Baik Pak, kalau kita lihat dari kemarin kita coba sudah memantau turun ke lapangan. Jadi untuk kontrol data penginputannya saya lihat sudah bagus. Nah, jadi dari penginputannya by name, by address, by nick, malah di situ Pak. Ya. Kalau nick saya rasa tingkat lebih tinggi, tingkat keakuratannya. Jadi di situ teman-teman puskesmas sudah melakukan penginputan, sudah melalui aplikasi yang ada di imunisasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kontrol, kami sebagai pemantau juga akan melihat kembali data-datanya. Kalau sudah cocok, itu yang akan kami laporkan kecocokannya. Kemudian kalau untuk kedepannya mungkin Pak, karena kalau kasus polio ini muncul, tentunya jelas pada kantong-kantong yang cakupan imunisasi polionya rendah Pak. Nah, jelas itu. Jadi kontak dengan ininya rendah cakupannya. Yang kedua, mungkin kedepannya perlu juga Pak untuk klarifikasi apakah yang polio yang masih terpendam di lingkungan sekitar itu perlu adanya pemeriksaan kualitas air Pak, ya, karena itu masuknya melalui mulut Pak. Ya. Itu kedepannya harus dikontrol Pak, artinya biar warga di sekitar wilayah puskesmas kita aman Pak, terbebas dari polio tentunya. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Karno atas usul saran masukannya, jadi cukup bagus ya. Teman-teman Healthy Peoples ya, bincang santai kami saat ini di podcast Perempuan Cantik 143. Kesehatan Anda, kepedulian kami.